Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody. Hi my students. How is it going today? Or how are you doing today? Yeah, I hope you are feeling good, smart, and excellent, as I usually say to you. Yeah. All right. In this opportunity, we are gonna continue our topic. It's about article. So here, I'm gonna use Indonesian as well. I'm gonna use English as well. Yeah. So to make it clear, the first I'm gonna use right. Okay. Jadi pembahasan kita kali ini kita akan lanjut dari pembahasan kita yang sebelumnya tentang artikel ya. Jadi di sini ada namanya the zero article. Nah, di sini penjelasannya we don't use an article before plural nouns and singular uncountable nouns when we use them in a general sense ya. Jadi kita tidak menggunakan artikel itu sebelum kata benda yang jamak dan kata benda yang singular tapi uncountable atau tidak bisa dihitung ya. Coba kita lihat sekarang di diagram atau tabel yang ada di sini. Nah, di sini ada dua jenis artikel itu, definite use, indefinite use ya. Jadi definite itu maksudnya adalah tentu ya, penggunaannya yang sudah tentu, dan indefinite itu sebaliknya yang tidak tentu ya. Nah, pada singular countable nouns, the sama an itu bisa digunakan ya. Ingat, pada singular countable noun, pada kata benda yang tunggal dan bisa dihitung. Jadi the bisa masuk pada kata benda yang tunggal dan bisa dihitung. Dan an juga bisa masuk pada kata benda singular atau pada kata benda yang tunggal dan bisa dihitung. Alright, next is singular uncountable noun. Ya, nah singular uncountable noun itu sebalik daripada singular countable noun ya, yakni kata benda yang tunggal yang tidak bisa dihitung ya. Nah, di sini hanya bisa dimasuki oleh artikel the ya. Kemudian tidak bisa masuk artikel dan an. Makanya di sini dikatakan zero article. Tidak boleh masuk artikel dan an di sana. Oke, semoga difahami ya. Next, yang terakhir itu ada plural nouns. Plural noun itu adalah kata benda yang jamak. Kata benda yang jamak itu bisa dimasuki oleh the, namun tidak bisa dimasuki oleh dan an. Nah, semoga bisa dipahami sampai di sini ya. Next is contohnya ya. Kemudian sekarang kita ke contohnya, yakni books are very important to me ya. Books, kata books di sini bentuknya jamak ya, jamak. Sebenarnya bisa saja masuk the ya, bisa saja masuk the di sini ya. Cuman ya karena buku yang dimaksud belum tentu ya. Kemudian di sini yang kedua, have you read the books I bought you last month? Ya. Have you read the books I bought you last month? Nah, itu bacaan yang cepatnya ya, versi cepatnya. Nah, jadi di sini kita fokus di kata the books. Jadi buku yang dimaksud itu sudah tentu dan bukunya berjumlah banyak, yakni plural ya, masuk kata the. Alright. Next is water is the best thing ya to drink when you are thirsty ya, thirsty. Jadi di sini kita fokus di kata apa? Coba lihat, water ya. Water ini adalah kata benda singular uncountable noun ya. Dia tidak dimasuki oleh zero article. Padahal di sini ada is. Harusnya a water karena dia singular, tapi dia tidak bisa dimasuki oleh dan an karena dia bentuknya adalah singular uncountable noun, kata benda yang tunggal tapi tidak bisa dihitung. The last is, did you put the water in the fridge ya. Jadi di sini kata water tuh bisa dimasuki oleh the ya.
bisa dimasuki oleh the, walaupun water ini adalah uncountable noun, karena di diagramnya ini termasuk termasuk benda benda yang bisa dimasuki oleh artikel the namun tidak bisa dimasuki oleh dan an. Oke, next. Oke, kemudian ini lanjutan dari yang tadi ya, beberapa penggunaan daripada zero article. Itu yang pertama dengan proper nouns. Ya, proper noun itu sama dengan nama tempat, nama benda, nama pokoknya sesuatu lah, nama sesuatu ya, itu yang disebut dengan proper nouns. Contoh di sini bendanya adalah Paris. Jadi Helen's gone to Paris. Jadi kita nggak perlu menaruhkan the di sana, apalagi ya. Oke. Kemudian I'm going away on Friday ya. Jadi saya going away on Friday. Going away itu bisa berarti kabur juga ya. Jadi Friday, jadi nggak perlu menggunakan artikel ya. Jadi ini beberapa tempat tidak digunakannya artikel tersebut ya. By itu the, by itu ya, dan an. With meals, dengan makanan. Have you had breakfast? Ya, ya. Have you had breakfast? Ya. Nah ini kata breakfast ini. Breakfast, perhatikan di sini ya. Jadi bahasa Inggrisnya sudah makan belum? Itu adalah have you had breakfast yet? Ya, jadi ini yang formal sekali ya. Kalau bahasa non formalnya, speakingnya bisa saja kita bilang have you breakfast? Cukup, boleh saja. Itu ada di sini. Baiklah. Kemudian selanjutnya ada with school, class, college, university, home, work, mosque, bed, hospital, prison, town ya. Itu tempat kita tidak menggunakan artikel. When we talk about going to this place or being in them for their normal use ya. Jadi ketika kita menggunakan atau kita pergi ke tempat-tempat ini ya, being in them for their normal use ya, seperti biasa kita ke sana, maksudnya rutinitas kita. Jadi kita nggak perlu menambahkan artikel ya. Contoh di sini, Dan is gone to bed ya, ini sudah kebiasaannya dia pergi ke tempat tidur. Nah, jadi nggak perlu to the bed, kemudian to a bed, apalagi to a bed, itu udah indefinite ya. Kemudian she's been in hospital for 3 weeks ya. Baiklah, kemudian ada kata with by. Nah di sini tempat tidak digunakannya juga yang namanya artikel. With by plus item or transport ya. Contoh di sini, did you go by train? Jadi nggak kita mengatakan did you go by the train, walaupun train yang kita maksud itu jelas. Bisa kita ganti juga kata train ini dengan kata car. Did you buy car? Did you go by car? Gitu ya. Did you go by car? Jadi kita nggak perlu menaruhkan yang namanya artikel. Ya, ini kemudian yang terakhir with next or last plus week, day of the week ya. Next Wednesday. Jadi nggak kita bilang the next Wednesday. Jadi nggak perlu kita tambahkan next the ya. The last night. Nggak perlu kita tambahkan the last night the di sana. Cukup kita bilang last night, next time ya. Jadi disinilah tempat tidak digunakannya yang namanya artikel. Jadi sebenarnya ini hanya peraturan gramatikalnya ya. Tapi ketika kita speaking, kita ketika ngomong, berbicara bahasa Inggris on the spoken language, it is not important to know about this one, to know about the rules of the language ya. Jadi kita nggak perlu tahu aturan itu ketika kita ngomong bahasa Inggris, ketika kita berbicara. Ini hanya digunakan ketika kita menulis on academic writing. Jadi ketika kita menulis sesuatu yang formal seperti thesis, kemudian artikel atau apa itu ya, itu baru kita menggunakan peraturan-peraturan yang ada di grammar itu sendiri. Oke.